Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 20 ayat 25 hingga ayat yang ke-28. Matius 20 ayat ke-25 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacakan secara khusus di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tibalah akhirnya Daud bertemu dengan raksasa dari Gad, yaitu Goliat, di medan pertempuran. Arti nama Goliat adalah pemenggal kepala. Teriakan Goliat saat itu menebarkan intimidasi, kecemasan, dan ketakutan. Kehadiran sosok Goliat benar-benar menimbulkan ketakutan yang sungguh luar biasa di antara orang-orang Israel, termasuk Raja Saul. Dengan mengandalkan Tuhan dan bermodalkan sebuah tongkat, batu licin, dan juga umban, Daud berani menghadapi raksasa Goliat itu. Dikatakan di dalam 1 Samuel 7 ayat ke-50, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, keberhasilan Daud mengalahkan Goliat akhirnya menimbulkan rasa benci dan iri hati di dalam diri Saul. Karena orang-orang mengeluh-elukan Daud. Berbagai cara Saul lakukan untuk membunuh Daud, tetapi setiap rencana yang dibuat oleh Raja Saul selalu gagal dan gagal terus. Meski Saul berlaku jahat terhadap dirinya dan berulang-ulang kali selalu berniat untuk membunuhnya, Daud tetap menghormati Saul sebagai pemegang otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Daud sedang diuji integritas hidupnya. Bahkan sekalipun beberapa kali mendapatkan peluang untuk membunuh Saul, hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Ia menolak untuk menjamah Saul karena ia mengerti arti tunduk kepada otoritas. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Daud tidak menggunakan aji mumpung atau jalan pintas untuk bisa mencapai puncak. Ia tetap sabar menunggu waktu Tuhan dan dengan setia mengikuti setiap proses demi proses di dalam kehidupan yang dia harus jalani. Dengan Daud menghormati Saul, sekalipun Saul selalu mereka-rekakan setiap hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Dan kita bisa melihat bagaimana Daud tetap dengan setia mengikuti proses yang dijalani. Sebenarnya Daud saat itu juga sedang menghormati Tuhan yang memberikan otoritas itu kepada Raja Saul. Pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah kita melihat di bagian kisah hidup perjalanan Daud, kita melihat akhirnya Daud lulus ujian. Daud mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu dia diangkat menjadi seorang raja. Jemaat terkasih dalam Tuhan, seringkali keadaan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada begitu banyak proses kita harus menjalani setiap kehidupan kita, dan disitulah Tuhan sedang membentuk kita dan sedang memurnikan kembali tujuan hidup kita. Jika kita setia dan punya hati sebagai seorang hamba, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.